Kembali di Jawa Post Update, Saudara People. Mungkin di saat hari Minggu seperti ini Anda berkumpul bersama keluarga, bersama anak-anak, memilihkan tayangan-tayangan atau tontonan animasi. Betul, biasanya. yang harus sesuai dengan usianya ya. Nah, yang kadang-kadang kalau dari kecil tuh udah kena satu animasi A, itu ke bawah terus sampai dewasa loh. Ya kan, udah nggak sesuai usianya padahal. Kayak zaman kita dulu pasti kan bangun jam 8 pagi nunggu. Udah mulai tuh urut-urutannya ya macam-macam. kan, urutannya udah ada nih. Kalau anak-anak sekarang tontonannya meskipun lagi viral ada Skibidi Toilet, tapi ternyata serem-serem ya. Nah, biasanya kalau nonton animasi tuh pemikiran utamanya adalah lucu, menarik, dan disukai anak-anak. Dan ceritanya bagus. Iya, dan ada nggak yang dari Indonesia? Nah, ini salah satu yang juga mulai muncul adalah Mini Lemon. Ini kalau mungkin Anda sudah pernah saksikan. Kita lihat dari warnanya, Diana, warna lemon ya, kuning cerah seperti itu. Dan kita beruntung sekali hari ini sudah bersama dengan founder dari Mini Lemon ini dan juga animatornya. Di sini ada Pak Reno Halsamer dan juga ada Auriga. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat Pak pagi. Reno, ini kita udah intip tadi Mini Lemon ini dapat cerahnya, serunya, lucunya. Tapi sebenarnya perjalanannya ternyata nggak secerah itu ya, cukup panjang gitu. Ini sebenarnya startnya gimana nih secara simpelnya? Ya, jadi kami ini sebetulnya berbasis di pengembangan museum. Jadi kami dari 20 tahun yang lalu kami sudah concern bagaimana kami mengambil peran tentang penyelamatan budaya. Budaya, oke. Karena budaya bangsa kita ini kan luar biasa. Oleh karena itu kemudian kami berkembang di pembangunan beberapa museum. Sampai hari ini kami sudah punya 6 museum dan salah satu koleksinya adalah topeng. Oleh karena itu 2015 saya terinspirasi dari film Minion. Oh, oke. Kenapa kita tidak punya gitu satu karakter yang bukan manusia, tetapi yang dari apakah itu binatang, apakah itu something yang bukan manusia. Tapi dihidupkan gitu lah ya. Betul, Gitu. karena ketika saya banyak bertemu dengan teman-teman di Ismail Marzuki, saya berteman dengan Mas Butet, dengan Mas Sujiwo Tejo, mereka selalu mengatakan kalau kamu mau buat animasi jangan karakter manusia karena anak-anak itu sulit merekamnya gitu. Maka saya ingin ada karakter yang bukan manusia. Dan saya melihat ada potensi yang luar biasa dari warisan budaya bangsa kita adalah topeng. Selain wayang ada topeng ya. Topeng itu dimiliki oleh hampir semua suku di Indonesia. Oke, Jadi sangat Indonesia sebenarnya topeng itu ya. Dan apakah ceritanya ini juga sangat Indonesia juga atau memang ini relate dengan kehidupan sehari-hari anak zaman sekarang yang ada di kota Indonesia? Ya. Atau tetap ada banyak budaya-budayanya biar justru anak-anak sekarang itu lebih mengenal budaya kita? Ya. Harus kita akui film budaya itu kalau kemasannya kurang pas, maka tidak diminati. Mini Lemon, kebetulan partner saya seorang sutradara dan dia juga animator, ilustrator. Di belakang Mini Lemon ini ada orang-orang hebat. Antara lain adalah orang Indonesia yang dia dipercaya untuk film Bubu Boy. Secara visualnya gitu, secara tampilan. Kemudian ada lagi satu orang yang dia ikut terlibat di DDN Frame. Jadi ada orang-orang hebat yang mereka sebetulnya cinta dengan Indonesia itu, tapi belum ada kontennya. Ini apa gitu kan? Maka kita sepakat Mini Lemon ini kita buat tetap sebagai film hiburan anak, menghibur gitu. Ada lucunya, ada tegangnya, ada petualangannya, tapi harus ada pesan-pesan positif karakternya. Bagaimana mereka harus diajarin bertoleran dengan lingkungannya. Toleransi bukan cuma agama atau suku ya, tetapi kita tahu bahwa
kita semua hidup harus punya toleran dengan teman. Oleh karena itu Mini Lemon namanya 6 sahabat sepermainan. Dalam bermain itu harus ada tolerannya. Kalau enggak maunya sendiri kan gitu, menang sendiri gitu. Dalam kan. persahabatan pasti beda-beda kan. Dan terlihat tadi juga namanya dari berbagai suku ya. Ada Slamet, Pak Reno ya. ada toga, ada meme gitu. Kita ingin mengemas Mini Lemon ini sebagai sebuah tontonan yang anak-anak tahu bahwa hidup di Indonesia ada perbedaan dalam berteman, kan begitu. Kemudian kita juga ingin menyampaikan hormat orang tua. Ini budaya kita gitu. Kemudian gotong royong. Derasnya film-film dari luar itu tentu tidak bisa kita hindari. Salah satu partner kami Mas Heri Yadinoto Wijoyo, seorang sutradara, ketika saya minta bantuan dia mengatakan gini, saya mau bantu tapi nggak mau dibayar. Wah, ini kaget saya. Maksudnya gimana Mas Heri? Saya ingin berkarya. Karena saya punya anak 4 sama 5 tahun, yang saya nggak bisa ngelarang dia lihat YouTube. Tapi sebagai sutradara, saya sedih ketika saya tidak tahu kontennya isinya apa. Ketika saya punya karya, saya bisa mendrive konten ini untuk mereka bisa belajar tentang nilai-nilai karakter. Bahkan ingin memberikan kontribusi ya. Iya, karena sekarang itu sedihnya ya pemirsa ya, kalau misalnya kita lihat kartun-kartun yang dari luar tuh tiba-tiba udah ngikutin panjang, tetap ada disisipin penyimpangan-penyimpangan untuk anak-anak. Itu yang bikin kita sebagai orang tua tuh miris juga ya jadinya. Dibuat yang Indonesia banget. Kita ke Riga nih. Riga sekarang Mas? Sehat. Sekarang masih pelajar SMK? Sudah enggak? Oh, sudah enggak? Sudah. Tapi lulusan dari SMK 12. dan itu SMK Animasi. 12 Surabaya ya. Betul. Ini kalau kamu menerjemahkan keinginan dari sebagai apa ya? Ini kan ada core-nya nih. Mini Lemon tuh seperti ini gitu ya. Kamu menerjemahkan ini menjadi gambar ekspresi. Sebenarnya susah nggak sih? Karena kalau buat kita yang awam itu mah kayak susah banget ya kayaknya. Tapi kamu gimana mengeksekusi ini jadi sebuah karya? Ya, susah. Susah. Oke. Kita tutup sampai di susah saja. Ada cerita di balik kesusahan itu, tapi bisa membuat karya yang luar biasa. Gimana Auriga? Semakin berjalannya waktu, tentu kita belajar banyak. Saya pun juga dengan bimbingan orang-orang yang diceritakan Pak Reno, ada Mas Heri, ada Pak Arif. Di situ saya belajar banyak, mulai dari awal masuk ke Mini Lemon, kemudian sampai sekarang mungkin kalau bisa dibilang sudah lumayan mudah lah ya. Udah mulai terbiasa gitu berarti. Udah easy gitu. Apa yang menjadi bagianmu apa nih Riga? Untuk saya sebagai animator 3 dimensi. Untuk animator Ada berapa animator di sini? Untuk sekarang mungkin ada 15 anak. Dan itu semua dari SMK? Iya, dari SMK. Oke. Kalau dibilang anak berarti rata-rata masih berusia muda berarti ya? Betul. Oke. Ya, apakah memang butuh imajinasi atau kamu cuman animatornya aja, nanti untuk jalan ceritanya memang ada sendiri atau seperti apa? Ya, untuk jalan cerita sudah ada yang membuat. Kita hanya mengimplementasikan dari sebuah skrip menjadi sebuah adegan yang bisa kita tampilkan ke penonton. Oke, jadi perjalanannya kamu dapat skripnya gitu ya. Ini maunya begini-begini, kamu akan menggambarkan menjadi adegan itu. Oke, ya susah sih memang ya. Tapi Pak Reno, karakter Mini Lemon ini sendiri berarti yang menciptakan bentuknya pertama kali itu siapa Pak Reno? Saya. Oh, Pak Reno sendiri. Saya punya kerinduan. Ketika topeng ini harus medianya apa? Ketika saya mengantar istri, saya lihat setumpuk lemon. Oke, saya pikir ini memang ikut campur tangan Tuhan lah. Dan kebetulan saya search, ternyata lemon tidak pernah digunakan oleh siapapun di dunia ini. Untuk menjadi termasuk Disney gitu. Karena saya hampir putus asa. Cari binatang laut semua sudah ada Disney, gitu ya. Cari binatang darat semua dipakai Disney. Sampai sepon-sepon sudah dipakai. Iya kan? Jadi dan saya mengejar warna kuning. Karena Eye-catchy. catchy. Anak-anak pasti suka ya. Iya, Pak Reno dan ya. kita lihat sejarahnya. Pokemon Kuning. Betul. Doraemon kuning. Ya, Nobita. Nobita. Oh iya, Nobita ya. Dorayaki. Doraemon, juga Pokemon, Minion, Iya. itu semua kuning. SpongeBob. Ya, siapa tahu hari ini Indonesia nanti yang akan keluar Mini Lemon menjadi hit untuk dunia. Amin. Tapi kebetulan Karena- kok belakangnya on semua ya? Ya on semua gitu. Ya. kebetulan. Jadi saya yakin kok
ada banyak anak-anak Indonesia yang terlibat dalam film-film besar di luar gitu. Kenapa kita tidak? Saya ingin menjadi sebuah trigger yang kemudian ini harus dibangun bersama-sama. Saya sering mengatakan ketika orang bertanya, Mini Lemon itu corporate. Mini Lemon secara hukum memang corporate secara legal standingnya. Tapi Minion dibangun sebagai tempat kita berkumpul. Mini Lemon is family. Jadi ini semua, Origa dan teman-teman ini keluarga besar Mini Lemon. Menarik sekali ya, dan akhirnya yang seperti dilihat di televisi di tayangan Anda, Nusantara People. Nanti kita lanjutkan lagi sebenarnya apa lagi yang ada di Mini Lemon ini, animasi ini. Usai jeda kami lanjutkan untuk Anda. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Auto Madness. Acara hari ini adalah kita seperti Tokyo Drift. Tapi lebih kepada mobil-mobil yang proper dan daily use. Simple, clean, terus kita ambil tema stage. Kan terus Auto Madness hanya di Jawa Pos TV. Ngerti sih kan barangnya. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Kembali di Jawa Pos Update Nusantara People, dan kami masih hadirkan obrolan kita di hari Minggu ini terkait dengan karya animasi milik Indonesia gitu ya, dan ini dikerjakan oleh anak-anak muda nih. Kembali ke Pak Reno, mengajak siswa-siswa SMK gitu. Kita tahu bahwa tren sekolah animasi itu meningkat dan banyak sekali SMK dengan konsentrasi pendidikan di animasi gitu. Susahkah untuk menggandeng mereka untuk mengembangkan kemampuannya, menerjemahkan dari skrip menjadi karya dan sebagainya? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak, karena ada banyak anak-anak muda yang sebetulnya mereka punya keinginan kuat. Mereka juga anak-anak yang baik, meskipun dalam perjalanan kami tidak semua baik, ya, tidak semua baik-baik saja, tetapi itu hanya 2%. Kecil sekali gitu ya. Biasa, kecil sekali. Tetapi seperti yang kita lihat, ada Auriga. Auriga, saya yakin dia pasti akan jadi orang hebat. Gitu. Karena dibalik kesulitan itu, dia tidak putus asa. Dia tidak seperti apa yang dikatakan orang di luar, bahwa generasi Alpha ini, generasi Z ini nggak mau kerja keras, nggak bisa diajak kerja. Enggak. Kami melatih puluhan anak SMK dan 98% kami senang dengan kinerja mereka. Ini berarti pinternya Pak Reno juga nih kayaknya. Iya. Dan Ketemunya sama Auriga dan teman-teman yang lain. Melihat bakat dan gitu. mengembangkannya ini loh yang menjadi kunci. Tapi gitu. Auriga, gimana ceritanya dulu kok bisa akhirnya bekerja dengan Pak Reno nih? Dulu waktu masih pelajar, saya ditawari untuk masuk ke Mini Lemon. Saya lihat Mini Lemon ini sebuah project yang sangat menjanjikan, jadi saya iyain di situ. Dan ternyata memang benar menjanjikan. Memang benar menjanjikan. Ada janji apa jadi sebelumnya Janji manis itu? dari Pak Reno apakah ini? Janjinya lebih ke
Ya, saya akhirnya mendapatkan skill yang banyak, mendapatkan pengalaman yang banyak, bukan hanya sebagai animator, tapi sebagai keluarga besar Mini Lemon. Oke, tapi kalau bicara tentang Riga dan juga teman-temannya yang juga masih berusia muda nih dalam sebuah tim, apa nih, kadang-kadang kan idenya tuh meluap-luap luar biasa nih kalau anak-anak muda nih, untuk bisa menyatukan, tetap akur, sepaham, itu susah nggak nih? Supaya kompak prosesnya? gitu kan? Ya, di Mini Lemon ini kita dibebaskan ya untuk berkreativitas. Jadi di situ ada masanya kita untuk saling menyampaikan ide, kita filter dari situ mana yang baik, mana yang mungkin masih belum cukup untuk menyampaikan animasi kita. Jadi untuk itu perlu Pak Reno, perlu Mas Heri sebagai jalan tengah. Oke, jadi ada yang ngasih bimbingan gitu ya. Jadi kalau aku dari tadi kayak ngebaca-baca juga pemirsa ini kayak Pak Reno sendiri ini tipenya bukan company culture yang ada di Mini Lemon, tapi memang belajar dan merangkul bersama gitu ya. Seninya yang ditonjolkan lagi nih berarti. Ini kalau bekerja sama dengan anak-anak muda yang biasanya ntar kalau udah jago-jago ya cari yang lain kayak gitu. Itu cabut aja. Mindset seperti itu dipandang oleh Pak Reno seperti apa? Sebetulnya yang hebat bukan cuma saya. Ada banyak pengajar-pengajar mereka, khususnya Mas Heri, seorang sutradara yang usianya masih jauh di bawah saya. Mas Heri masih kepala 3, ya 37 gitu. Ada Mas Arif, ada banyak teman-teman yang membantu saya. Saya hanya sebagai inspirator, saya sebagai tidak lebih dari sebagai seorang PR saja di Mini Lemon. Tetapi secara teknis dan yang membimbing Origa ini adalah Mas Heri dan teman-teman. Gitu. Saya salut dengan Mas Heri karena Mas Heri bisa memberi ruang yang nyaman buat anak-anak muda. Seperti di sini Mas Austin ini ilustrator kita, ya. Saya tidak terlalu ikut campur gitu. Saya tidak pernah menanyakan investasi ini kembali kapan, lalu bagaimana masa depannya, itu urusan saya. Tetapi yang saya memberi ruang adalah bagaimana kita bisa melahirkan sebuah tim yang cinta dengan budaya bangsa kita, dan lewat anak-anak ini kita bisa mengeksplor. Mini Lemon itu kita buat punya mesin waktu, sehingga dia nanti ke depan dia bisa ke Papua, dia bisa ke Sumatera, dia bisa ke Kalimantan untuk menyampaikan pesan-pesan kekayaan alam budaya kita. Tapi Pak Reno, kenapa anak-anak SMK nih? Kenapa nggak langsung aja mungkin yang sudah berpengalaman di bidangnya, atau mungkin mahasiswa-mahasiswa gitu? Betul. Jadi Mas Heri dengan berbagai macam pengalamannya sebelum saya mengajak Mas Heri bergabung dan kita membentuk tim Mini Lemon. Memang Mas Heri sudah bicara sama saya. Pak Reno, mau nggak kita bentuk tim baru yang dari anak-anak SMK? Kenapa anak-anak SMK? Karena kami melihat anak-anak ini masih benar-benar seperti lembar putih yang bisa diajak membangun sebuah gagasan, sebuah cita-cita. Karena mereka belum banyak berpikir tentang kapan mau menikah, ya kan? Lalu punya mobil bagus, lalu mau flexing dan lain sebagainya. Dan ternyata benar gitu. Kami memulai 2020 bulan Desember, saya bertemu Mas Heri, hampir 1 tahun kita membangun tim. Di samping kita mencari anak-anak yang punya bakat skill, kami juga melihat sisi karakternya, sisi mindsetnya. Gitu. Ketika mindsetnya memang kita tidak melihat anak ini kurang tekun, kurang bisa mendapat tekanan, ya karena di Mini Lemon itu kami mendrive mereka dengan tugas, kami mendrive mereka dengan target. Karena apa? Karena itu kenyataan di dunia industri. Ya, tidak bisa kemudian bekerja tanpa target, tidak bisa kemudian bekerja tanpa kualitas. Pas lagi mood kenceng, pas lagi nggak mood slow. Gitu ya. Jadi itu yang kita drive. Oleh karena itu puluhan anak yang kita latih setiap tahun, yang keluar bagus tidak lebih dari 5-6
Wow, dan Pak Reno sendiri kan memang niatnya sudah sangat bagus sekali ya untuk memajukan generasi penerus kita, apalagi yang sedang anak-anak yang memang nonton Mini Lemon mungkin gitu, betul. ataupun anak-anak SMK yang juga mau belajar menjadi animator yang luar biasa. Apakah ada dari pemerintahan yang juga mensupport atau sudah memberikan aspirasinya, bahkan mungkin apresiasinya untuk Mini Lemon sendiri? Saya melihat ada support positif dari Pemprov Jatim. Ya? Kepala Dinas Pendidikan Pak Aris sangat baik dalam merespon. Kami juga sedang membangun sekolah di atas museum kami di Jogja, sekolah animasi yang justru kami ingin mengajar anak-anak siapa saja, tidak berijazah pun tidak masalah. Yang penting mereka punya bakat, yang penting mereka punya niat. Karena tema sekolah kita adalah Mini Lemon Movie. Jadi movie itu banyak irisannya. Mulai mereka kita ajar desain grafis, videografer, 3D animasi, animate dan lain sebagainya. Ini kita buka dengan yang memang tidak punya kemampuan untuk membayar, kita sediakan beasiswa. Kalaupun dia punya kemampuan, biayanya sangat ringan banget. Dan kami ingin mengajar seluruh anak-anak yang ingin belajar di dunia visual. Kami akan mengajar mereka yang tidak perlu offline. Selama ini anak-anak bekerja dengan online gitu. Dan itu sudah jalan hampir 3 tahun gitu. Dan hasilnya juga cukup lumayan. Jadi sesimpel itu sebenarnya membuat karya dengan teknologi online dan sebagainya, bahkan dari anak-anak muda bisa gitu menghasilkan Mini Lemon ini yang nggak mini sih ya sebenarnya, pemikirannya besar ini ya. Nanti saya juga ingin tahu nih investasinya besar atau enggak, lalu sasarannya siapa yang akan menonton Mini Lemon ini. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Umat Kristiani di Kota Kendari akan melaksanakan perayaan Natal bersama. Perayaan Natal ini akan dilaksanakan dengan dihadiri jamaat dari berbagai kalangan. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Kembali di Jawa Pos Update, masih bersama dengan animasi Mini Lemon nih. Saya langsung ke Riga dulu. Riga, kamu sekolah animator gitu ya, sekarang membuat karya juga bersama dengan Mini Lemon. Kamu sendiri termasuk yang sebenarnya passionate dengan animasinya atau dengan memang dari kecil suka banget sama kartun-kartun seperti itu? Iya, memang masuk jurusan animasi keinginan saya jujur. Mungkin dari kecil juga melihat kartun-kartun di TV ya. Jadi ya passion sih. Kiblatmu mana berarti? Kiblat untuk Auriga sendiri, kartunnya mana? Jepang atau Barat kah? Atau kalau saya Barat, Disney, Pixar. Oke, itu yang menjadi pendorong kamu juga akhirnya
bergerak bidang animasi sekarang. Seneng dong berarti dari ini kan passion yang kamu kerjakan gitu. Seneng banget bekerja dengan senang hati. Bekerja dengan hati. Keren ya pemirsa ya, Auriga anak muda udah bisa bikin animasi. Saya baru 19 tahun. 19 tahun. Masih muda. 12 gitu. Masih ditambahin 12 tahun, ditambah lagi 12 tahun. Karena kalau di sini tiga-tiganya om tante ini ya, itu hidupnya yang kayak film kartun ya. Atau bahkan cuma bisa nonton doang. Tapi ke Pak Reno, ini sasarannya karena kan kalau kita ngomong tentang film animasi biasanya ini untuk 2 tahun, 3 tahun, ada yang bahkan tanpa suara hanya gerakan-gerakan lucu saja. Ini sebenarnya awalnya di sasarannya kemana nih? Jadi target market kita tentu anak-anak yang berusia PAUD sampai SD. Jadi udah main bersama teman-temannya. Itu target ya. Tetapi kami juga sedang mempersiapkan bedtime story. Karena basic kita adalah membangun positif karakter anak Indonesia. Jadi kami sedang mempersiapkan bedtime story di mana banyak ibu-ibu muda yang saat ini hampir saya ketemu dengan teman-teman ibu-ibu muda rata-rata punya aktivitas. Apakah dia sebagai influencer, afiliator, dan lain sebagainya. Maka kami coba menghadirkan, di samping movie, kami menghadirkan cerita-cerita yang berbasis positif karakter. Sehingga nanti ketika mau tidur, sudah nggak usah bingung cari cerita. Tinggal masuk di aplikasi Mini Lemon dan bisa memilih di sana. Bicara tentang kejujuran, hormat orang tua, toleran, atau apapun, meminta maaf gitu-gitu. Nah, tapi Mini Lemon ini berarti ada aplikasinya gitu? Nanti ke depan ada aplikasi. Sekarang ada sosial medianya, lebih ke branding. Jadi nyanyi-nyanyi, gitu-gitu ringan-ringan aja gitu, lebih ke branding. Ada belajar ngaji, ada salawat, ya tergantung dari karakternya masing-masing. Slamet adalah sosok anak yang besar di pondok. Masih orang Bandung ya Slamet Pak? Enggak. Slamet orang Jawa harusnya. Slamet orang Jawa. Ada Ucup. Nah, ini orang Bandung nih. Ucup, harapan kita Ucup nanti bisa mengeksplor apa yang menjadi kekayaan masyarakat Sunda. Minggus bisa mengeksplor tentang kekayaan Papua. Betul. Begitu juga Dogar dan lain sebagainya. Pokoknya target market kita adalah bisa dilihat anak, bisa juga dilihat oleh siapapun, karena di Mini Lemon juga akan mengeksplor budaya-budaya dari culture kita. SU berarti ya? Semua umur. Jadi kapan ini akan menjadi sebuah serial yang mungkin episodenya sampai beratus-ratus seperti itu? Film ini sudah bisa dilihat berarti kan ya Pak? Filmnya masih proses. Sudah dari 90 menit syarat untuk naik ke layar lebar. Kami udah berhasil selesaikan 50 menit. Dan mungkin di bulan Maret kita akan rilis trailernya, dan setelah itu kita akan roadshow ke seluruh Jawa untuk memperkenalkan Mini Lemon, tetapi juga ada event-event yang lain karena Mini Lemon itu juga kuat di parenting. Mini Lemon ada panggung boneka, ada kabaret, ada macam-macam gitu, tapi semua penguatannya pada positif karakter. Masih setengah perjalanan lagi berarti ya Pak Reno? Masih ya? setengah, masih jauh, masih jauh. Dan juga tim Mini Lemon. Karena kalau kita ngeliat udah kayak kapan ya ini ya, kita bisa nonton per episodenya gitu misalnya. Pastinya Mini Lemon ini akan ditayangkan di bioskop ya. Di bioskop. Awal yang pertama gitu ya. Kesayangan banget. Awalnya kita memang membuat series, tetapi melihat capeknya, melihat prosesnya, kenapa enggak kita naikkan aja langsung ke movie. Karena Mas Heri sutradara yang sudah terbiasa melahirkan beberapa. Berarti Mas Heri ini akan menjadi sutradara film ini? Sutradara ya sudah. Kami ada banyak persiapannya. Kami ada Panji yang mengangkat cerita dari Kerajaan Kediri, itu bercerita tentang romance ya. Jadi seperti Romeo and Juliet-nya bangsa kita, tapi itu next saja. Jadi untuk movie-nya sendiri 90 menit ceritanya tentang apa nih secara garis besar? Movie-nya 90 menit di situ bercerita tentang Ucup yang diculik oleh para pedagang satwa liar.
Dan mereka dia bukan satwa ya Pak ya? Iya. Padahal dia buah. Karena dia makhluk aneh gitu kan. Dan di sini ada keseruannya. Karena anak-anak juga butuh tontonan yang seru-seruan kan gitu kan, berpetualang. Tapi ada konten-konten tentang positif karakter. Misalnya ketika Slamet mau pergi berpamitan dengan ibu bapaknya mau cari Ucup, dia mencium tangan ibunya, salim dulu. Lalu Togar dan Minggus bertanya, kenapa kamu cium tangan? Ya, Slamet akan menjelaskan. Karena itu kultur kami hormat orang tua, saya minta doa restu. Begitu juga ketika mereka datang ke rumah nenek Meme, mereka lihat meja, ada foto kakeknya, ada lilin. Ganti Slamet sama Ucup yang tanya, itu kenapa ada fotonya siapa? Gitu. Nah, Meme menjelaskan itu cara kami menghormati dan mengenang kakek saya. Jadi tidak kemudian ini dikonotasikan musyrik kan gitu, ya kan? Nah, ini edukasi ini yang ingin kita bangun melalui cerita-cerita. Kembali lagi karena Indonesia ini majemuk ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan mungkin itu adalah budaya-budaya yang selama ini tidak diajarkan oleh orang tua ya, dan sudah mulai hilang juga. Ke Riga nih, kalau ngomongin tentang budaya kerja Riga, ini ternyata prosesnya masih akan panjang. Adakah momen-momen jenuh gitu kalau anak muda kan kayaknya udah bisa tinggalin gitu. Healing nih gitu. Dikit-dikit healing dulu, gimana ngatasinnya? Sejauh ini cukup seru orang-orangnya, jadi buat jenuh tuh nggak ada. Nggak ada jenuhnya. Jangan karena ada Pak Reno loh di situ. Benar. Kita juga sering ngobrol-ngobrol kok, bukan tentang animasi aja. Sleep call. Enggak. Tapi pernah nggak kayak ikut nggak cuma sekedar ngerjain animasinya aja, tapi kayak misalnya belajar, oh ternyata bikin skripnya tuh begini, oh ngatur alur cerita begini, setidaknya untuk tahu gitu. Ya, karena kita juga ngobrol dengan divisi lain, jadi saya nggak hanya belajar tentang animasi, banyak tentang ilustrator, tentang coding, itu saya juga belajar. Jadi banyak pengalaman. Dan kalau boleh jujur, kamu apakah sudah ada tawaran di tempat-tempat lain mungkin yang sekarang kayak ini menarik ya, tapi bentar saya masih ada tugas dulu nih di Mini Lemon gitu. Sudah. Ya karena sudah punya portofolio ya, jadi ya memang kenyataan di industri seperti itu. Tapi di industri juga nih, saya kembali ke Pak Reno, investasi kalau ngomong animasi itu mungkin kayaknya simpel gitu ya, tapi investasinya saya yakin nggak simpel gitu. Saya tidak pernah mencatat. Tidak pernah mencatat. Nggak ada bukunya berarti Pak? Kalau saya nyatat terus Pak. Saya tidak pernah mencatat, bahkan istri saya juga tidak tahu investasi saya berapa. Karena memang saya ingin membangun ini karena saya melihat bagaimana Mas Heri, bagaimana Origa malah jarang ketemu saya. Origa di bawah timnya Mas Heri kan. Saya melihat anak-anak yang tulus, Mas Heri yang tulus, semua kita tulus. Maka buat saya investasi itu bukan bagian yang terpenting, tetapi mewujudkan mimpi itulah yang paling penting. Rezekinya biar Tuhan aja. Luar biasa. Mewujudkan cita-cita ini yang memang menjadi luar biasa, dan mudah-mudahan juga akhirnya film animasi Mini Lemon ini menjadi karya yang luar biasa. Indonesia banget. Didoakan gitu ya, didoakan. Mulai kapan sih Pak Reno concern gitu terhadap budaya Indonesia? Sudah sejak lama. Saya membeli barang-barang awalnya 20 tahun yang lalu ya, tepatnya di tahun 2000-an. Saya bertemu dengan Mas Butet, dan waktu itu saya ini sebagai sebenarnya art dealer. Saya bermain di lukisan, dan kemudian Mas Butet bilang, Pak Reno, ojo lukisan aja gitu. Mbok uangnya dibelikan barang budaya. Saya tanya Mas Butet, apa Mas kira-kira? Yo wayang ta, topeng ta gitu. Yang usianya tua, supaya nanti anak-anak kita tidak melihat benda budaya bangsanya harus ke Belanda. Ya, syukur sekarang dikembalikan ya ratusan ya. Tapi dulu kan tidak gitu. Maka itu membekas pada diri saya, dan tiba-tiba ada orang menawarkan topeng ya, panjang perjalanannya, dan akhirnya saya ya seperti kena doping lah. Ya, seperti kena serum, enggak tahu kok terus jadi mata gelap. Orang lain beli emas, tanah, saya belinya
barang-barang antik. Pas saya antik loh. Bisa dikoleksi. Tapi nggak apa-apa Pak Reno. Diteruskan aja, apalagi dia meneruskan keinginannya untuk membuat sebuah karya animasi yang Indonesia banget. Ini satu yang luar biasa. Thank you, Ma. Juga untuk kehidupannya Pak Reno ya. Mini Lemon di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Terima kasih Pak Reno sudah bersama kami. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk supportnya. Semangat terus untuk memajukan animasi di Indonesia. Betul. Terima kasih. Jadi satu yang muncul bisa muncul juga nanti yang lainnya. Nusantara People masih akan ada banyak informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Jawa Pos Update. Usai jeda kami kembali.